DBHCHT itu kan bagi hasil ya dari salah satunya dari cukai tembakau. Sehingga memang alasannya kenapa dibagi ke daerah supaya kita ini di daerah bisa menikmati untuk kesejahteraan para petani, kesejahteraan masyarakat, dan juga kami diamanatkan untuk melakukan penegakan. Ada razia ini Pak ya. Kalau razia itu kadang-kadang masyarakat itu aduh PP datang ngapain lagi nih kan. Nah gimana pandangan masyarakat Pak ketika ada penertiban bea dan cukai ini Pak? Jadi memang kalau yang disebut kekurangan uang itu kan bisa strategi sederhana sebenarnya. Ya. Yang pertama menambah pendapatan, yang kedua mengurangi pengeluaran. Jadi memang secara langsung bahwa penertiban itu konotasinya kan kita berhadapan dengan masyarakat kan seperti itu. Tapi kalau kita maknanya lebih jauh, sebenarnya akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk program-program kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada podcast IJTI Sangkuriang. Kali ini kita akan berbincang dengan Bapak PJ Bupati Bandung Barat, Ade Zakir Hasim yang ada di samping saya. Tentunya bagi warga Bandung Barat sudah tidak asing lagi. Dan sebelum kita menyaksikan atau berbincang dengan Pak PJ Bupati Bandung Barat, Pak Ade Zakir, kita akan melihat dulu terlebih dahulu terkait dengan tayangan yang kami sudah siapkan terkait dengan prestasi-prestasi yang ada di Bandung Barat. Pemirsa, razia rokok ilegal digelar tim gabungan di kawasan Bandung Barat, Jawa Barat. Berkat kejelian petugas, di salah satu warung ditemukan ratusan bungkus rokok ilegal dan kemudian disita. Hasilnya, ratusan bungkus rokok ilegal juga berhasil disita dari beberapa warung. Oke, itulah tadi ya cuplikan tayangan di media massa terkait dengan keberhasilan-keberhasilan yang ada di Bandung Barat. Nah, sekarang ini Pak, Bapak ini kan di Bandung Barat sebenarnya bukan hari ini saja atau tahun-tahun ini saja, tapi sudah lama sih tahu saya. Betul Pak ya? Saya di Bandung Barat sejak berdiri. Oh, sejak berdiri Bandung Barat ya? 2007, 2008 ya. Luar biasa. Nah, di Bandung Barat ini kan Pak sebenarnya banyak potensi-potensi nih Pak. Di antaranya memang selain wisata juga potensi-potensi yang lain. Nah, yang saya ingin gali ini terkait dengan salah satunya Pak, terkait dengan DBHCHT. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat apa sih Pak DBCHT itu kan masih sering ketukar Pak ya dengan pajak. Orang berpikir ini pajak sama dengan DBHCHT ini Pak. Ya. Mungkin bisa diberikan penjelasan sedikit Pak. Ya, terima kasih. Jadi DBHCHT itu kan dana alokasi dari pusat yang diberikan untuk daerah-daerah yang menghasilkan tembakau atau menghasilkan pita cukai tembakau gitu. Nah, Bandung Barat ini salah satunya ada pertanian tembakau. Ya. Jadi kami ada 8 kecamatan yang memang ada petani tembakau gitu. Sehingga kita memang memperoleh DBHCHT ini. Oke Pak, ini sebenarnya manfaat untuk pemerintah daerah sekaligus manfaat untuk masyarakat ini kira-kira apa ini Pak untuk manfaatnya Pak? Jadi DBHC itu sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 215 ya, Permenkeu nomor 215 tentang penggunaan dan pengelolaan dan evaluasi DBHCHT.
Jadi di sana sudah diatur secara jelas peruntukannya itu untuk apa, pemanfaatannya untuk apa, dan siapa penerimanya. Jadi kami juga diamanatkan untuk membentuk ataupun menyusun tim pengelolaannya. Ya. Dan alokasinya itu sudah dijelaskan di sana. Jadi ada untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesehatan, gitu kan. Ada juga memang diperuntukkan untuk kegiatan fisik, gitu ya, seperti itu. Nah, orang kadang-kadang berpikiran ada bea cukai, kadang-kadang ada yang merasa ini Pak, ini justru bakal merugikan pengusaha kecil ya seperti itu. Nah, sebenarnya ada nggak sih dampak negatifnya atau justru ini itu bermanfaat Pak? Ya, justru begini. DBHCHT itu kan bagi hasil ya dari salah satunya dari cukai tembakau, sehingga memang alasannya kenapa dibagi ke daerah supaya kita ini di daerah bisa menikmati untuk kesejahteraan para petani, kesejahteraan masyarakat, dan juga kami diamanatkan untuk melakukan penegakan hukum karena banyak juga rokok-rokok yang tanpa cukai gitu, atau rokok putih seperti itu. Itu kan sangat merugikan ya, gitu, seperti itu. Ada kaitannya nggak sih Pak inflasi atau berpengaruh nggak sih pada inflasi dengan adanya bea dan cukai ini? Kalau melihat tren inflasi ya, paling tinggi itu memang kebutuhan masyarakat, bahan pokok dan tembakau sebenarnya. Nah, justru kita akan merugi manakala tembakau ini diperjualbelikan tanpa kena cukai, gitu, seperti itu. Itu kan merugikan ke pendapatan negara. Nah, oleh karena itu ada beberapa kegiatan yang digagas oleh Satpol PP, itu memang mereka mengumpulkan informasi kaitan dengan rokok-rokok ilegal. Tapi kalau penindakan itu kewenangannya bea cukai, ya, kewenangannya bea cukai. Nah, itu memang sedang kita galakan juga karena akan merugikan keuangan negara, Pak. Kalau di bawah ini Pak, ini sebenarnya diperuntukkan untuk dinas apa aja dan masyarakatnya di bidang apa aja bisa mereka menikmati ini nih? Ya, yang pertama untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi ada peningkatan kualitas petani gitu ya, dari mulai pelatihan, pemberian bahan-bahan produksi gitu, alat produksi. Ada juga peruntukan untuk kesehatan. Ya. Jadi itu dipergunakan kita bisa untuk membayar iuran BPJS gitu kan, juga untuk melengkapi sarana prasarana, sarana kesehatan, sanitasi lingkungan juga diperuntukkan. Yang terakhir itu adalah untuk penegakan hukum, ya, dari mulai sosialisasi dan penegakan hukum lainnya kaitan dengan tembakau cukai ilegal lah, kurang lebih seperti itu. Pak, ini kan kadang-kadang kalau ada razia ini Pak ya. Kalau razia itu kadang-kadang masyarakat itu aduh Pol PP datang ngapain lagi nih kan. Nah, gimana pandangan masyarakat Pak ketika ada penertiban bea dan cukai ini Pak? Ya, yang pertama kan kita pembinaan Pak. Kita pembinaan, makanya itulah pentingnya sosialisasi ya. Para para pedagang ataupun para distributor yang ada di Bandung Barat ini kita berikan sosialisasi. Dilarang memperjualbelikan rokok tanpa cukai. Gitu. Nah, setelah kita sosialisasi masif ke masyarakat, nanti teman-teman Satpol PP ini juga berpatroli bila mana ditemukan, gitu ya. Bila mana ditemukan tembakau atau rokok yang tanpa cukai, Satpol PP ini koordinasi dengan bea cukai. Nanti mereka yang menindak, mengambil dan lain sebagainya, sampai ke penegakan hukum selanjutnya gitu. Tadi ada strategi katanya Pak ya, ada strategi sehingga Bandung Barat ini tidak hanya dikenal wisatanya Pak, tapi akan ada rokok ciri khas Bandung Barat juga nih Pak, seperti apa itu? Jadi memang kita sedang mengusulkan dua jenis tembakau, dua jenis tembakau yang mudah-mudahan bisa diakui sebagai tembakau khas Bandung Barat, gitu. Jenis tembakau khas Bandung Barat. Berarti itu sudah disiapkan Pak ya? Iya, sudah diusulkan. Diusulkan. Ya. Itu kira-kira target mungkin berapa tahun ke depan itu sudah realisasinya mungkin Pak? Ini kan harus ada persetujuan atau pengakuan dari pusat bahwa jenis tembakau ini adalah tembakau khas Bandung Barat lah. Gitu. Luar biasa. Ya. Nah, satu lagi Pak, kami mendengar informasi Pak bahwa memang di Bandung Barat ini sebelumnya kan
sempat defisit kalau nggak salah ya. Betul. Nah, itu gimana Pak strateginya itu kok bisa sampai ke sana? Apakah salah satunya penertiban tadi itu atau gimana itu Pak? Ya, jadi memang kalau yang disebut kekurangan uang itu kan bisa strateginya sederhana sebenarnya. Ya. Yang pertama menambah pendapatan, yang kedua mengurangi pengeluaran. Nah, dua hal itu yang kita lakukan. Kita mengefisiensikan, mengefektifkan dana-dana yang masuk, termasuk DBH-CHT ini, dan juga kita betul-betul menseleksi kegiatan yang bisa kita lakukan. Setelah kita memastikan kita punya potensi untuk membayarnya. Itu pengendaliannya di kas daerah seperti itu. Luar biasa. Pak, itu kan sangat berpengaruh tentunya kepada pemerintahan. Kalau pemerintahnya berpengaruh, pastinya juga masyarakat berpengaruh. Nah, mungkin Bapak ada pesan mungkin kepada masyarakatnya sehingga masyarakat itu paham ketika penertiban bea cukai ini mereka justru bukan mencibir, justru malah menerima dan membantu masyarakat pemerintah. Jadi memang secara langsung bahwa penertiban itu konotasinya kan kita berhadapan nih dengan masyarakat kan seperti itu. Tapi kalau kita maknai lebih jauh, sebenarnya akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk program-program kesejahteraan masyarakat, gitu kan. Nanti kita akan buatkan sanitasi lingkungan, buatkan fasilitas kesehatan. Ya. Kita tahun ini bahkan bisa merehab rumah sakit Lembang. Kita mengadakan alat-alat untuk paru gitu kan, itu dari DBH-CHT. Nah, jadi kalau kita bisa melakukan penertiban dan meningkatkan pendapatan dari cukai tembakau ini, insya Allah kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk program yang lain. Gitu. Jadi sebenarnya tidak dirugikan, malah diuntungkan sebenarnya. Salah satunya jalan ya Pak? Ya, jalan. Ada jalan-jalan, khusus kita penetrasi itu jalan-jalan pertanian, jalan-jalan pertanian tembakau dan sebagainya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ternyata memang hasil bea cukai ini itu bukan pemerintah itu bukan menakuti pelaku usaha ya, tapi justru ini bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dengan tertib itu artinya membantu masyarakat juga. Nah, Pak Bupati, untuk segmen pertama kita cukupkan dulu, nanti kita lanjut pada segmen yang kedua. Masih bersama Pak PJ Bupati. Nah,